perkara kebaikan itu yang paling berat adalah istiqomahnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ahabbu a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Satu pekerjaan yang paling gampang. Bu, saya kasih tahu. Pengen nggak hidupnya senang? Hah? Bener, jawab Bu pertanyaan saya. Kepengen nggak hidup itu senang? Pengen nggak? Ya nggak usah lah, jawabannya sedikit, nggak serius Bu. Ini benar saya kasih tahu, ini rata-rata Bu, yang saya kasih tahu begini, hidupnya enak, bener. Hidupnya enak, nggak ada was-was dalam hatinya, nggak ada yang namanya rasa susah, senang aja hatinya. Orang kalau hatinya senang itu awet muda, Bu. Percaya. Orang itu kan sebab ada keriput di mukanya, sebab banyak pikiran. Puyeng aja hidupnya, mikirin utang, mikirin angsuran, mikirin kredit tiap hari, yaitu kredit panci, apa aja dikreditin kalau ibu-ibu. Kepengen Bu, saya pengen kasih tahu. Rasul katakan begitu, ahabbu a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai sama Allah itu bukan amal yang besar, bukan amal yang spektakuler yang kita lakukan. Enggak. Ada orang yang cuma pengen amalnya pengen besar, tapi cuma sekali. Ngadain santunan sekali itu juga seumur hidup. Kepengen acara besar itu pun dilakukan hanya seumur hidup. Bagaimana kepengen bisa ngerasain ridhonya Allah? Gimana kepengen ngerasain berkahnya Allah? Padahal kuncinya sudah dikasih tahu sama Rasul. Bukan perkara amal yang besar dikerjakan, tapi amal yang kecil. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, artinya dia memupuk dengan keikhlasan kepada Allah, maka disitulah kita nggak pernah tahu akan adanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Betul. Benar Bu. Saya yakin nih malam ini saya kasih tahu, misalnya Bu baca nariyah, percaya nggak orang baca nariyah itu insya Allah ibu kaya? Tapi saya yakin kalau saya kasih tahu ini malam, kalau sekarang tujuannya tidak tercapai, takutnya ibu akan menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Habib katakan, saya tiap malam yang namanya sholawat nariyah sekian ratus kali, sekian ribu kali, tapi malah tetap saja hidup saya itu nggak berubah-berubah begini aja. Karena di otak kita satu, yang namanya rezeki itu adalah uang. Padahal rezeki itu adalah sehat, adalah rezeki. Bener gak? Pengen banyak uang tapi sakitnya banyak? Pengen gak kira-kira? Ibu, saya doain ibu besok punya mobil 8, kepengen? Rumahnya besar, tapi makannya diatur. Pengen? Pengen gak? Malam ini kita kumpul sama anak-anak yatim. Mudah-mudahan insya Allah doa kita diijabah. Amin. Sekarang kalau saya tanya, Bu, besok nih malam ini, mudah-mudahan kalau seandainya ada salah satu doa kita yang diijabah sama Allah, minta malam ini, ya Rabb, berikan kami yang namanya dunia, agar kami bisa untuk saling berbagi. Amin ya Rabbal. Amin. Ibu besok punya yang namanya, di kita cerita aja dulu. Takutnya kalau dijadikan besok orang kaya kaget Bu. Rata-rata begitu. Doa sekarang lagi susah, ya Allah kepengen duit saya banyak. Udah duitnya banyak, boro-boro mau bantu orang. Urusin perut sendiri aja itu udah repot. Kepengenannya banyak, jangan salah sangka. Semakin banyak yang namanya rezeki yang kita terima, kalau tidak diatur dengan yang namanya apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah,
maka yang ada keinginan terus yang akan ada di dalam diri kita. Kepengen ini, kepengen itu, bener gak? Saya yakin Bu, Ibu kalau malam ini ada orang yang rumah, malam ini tiba-tiba ada orang yang nganterin 50 juta ke rumah atau 100 juta ke rumah, kira-kira uang itu buat apa? Saya mau tanya, kira-kira buat apa Bu? Hah? Apa Bu? Beli emas, motor baru, rumah diperbaikin, sedekah 2,5% aja lah. Benar? Betul. Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan begini gampang, untuk kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar adalah urusan yang namanya kalau Allah sudah ridho, itu hidup kita enaknya luar biasa. Bukan karena besarnya amal yang kita lakukan. Tapi Habib, saya tiap malam udah yang namanya sholat malam. Tiap malam udah saya baca Quran. Tapi kenapa urusan hidup saya kok nggak beres-beres? Lihat, paginya ngapain? Paginya kita ngapain? Malam kita yang namanya tahajud malam. Tapi kita nggak pernah tahu kalau pahala tahajudnya itu hilang gara-gara kita itu riya kepada orang lain. Alhamdulillah, ini malam saya terasa tenang. Sholat 2 rakaat, tulis di status WA. Betul. Tujuannya apa? Habib, enggak, tujuan saya enggak sombong sama orang. Bohong. Kepengen yang namanya status kita dilihat sama orang lain. Itu penyakit yang akan mendarah daging. Dan yang namanya apa yang kita lakukan tidak akan bisa menjadikan datangnya ridho Allah kepada diri kita. Sayyidina Umar katakan, jangan pernah engkau meremehkan setiap amal-amal yang engkau lakukan, baik itu besar maupun itu kecil, karena kita nggak pernah tahu di mana Allah menyelipkan ridhonya di dalam amal tersebut. Makanya saya katakan amal yang istiqomah itu berat. Berat, bukan rindu doang kalau kata Dilan yang berat, istiqomah berat. Masya Allah. Berat. Yakin. Makanya saya bilang kalau saya suka ngobrol sama Ustadz Marwan, saya bilang, siap enggak Ana bilang? Siap menjalankan istiqomah tiap bulan nyantunin. Ibu tahu tuh dana dari mana? Nggak pernah tahu kita kalau seandainya mungkin ada gaji yang mungkin bukan untuk orang, bahkan untuk yang namanya keluarganya, dia keluarkan untuk orang lain. Pernah kita berpikir seperti itu? Cuma saya minta tolong, doain buat orang-orang yang berbuat sebaik itu, buat orang-orang yang melakukan kebaikan seperti itu, sisipkan Fatihah saja. Tidak bayar Fatihah kita kepada Allah, tapi kita mendoakan saudara kita, maka kebaikan itu akan balik kepada diri kita masing-masing. Luar biasa. Walaupun mungkin hanya saya lihat kalau dari statusnya Ustadz Marwan membagi beras sama mie, ada uang mungkin kisaran hanya 50. Tapi itu adalah jalan yang sudah mau diambil oleh Ustadz Marwan. Diambil jalan tersebut buat apa? Mungkin dengan cara itu Allah menghadirkan ridhonya kepada beliau. Amin. Kita nggak pernah tahu. Begitu juga kita, Bu, Ibu juga melaksanakan amal-amal kecil. Jangan pernah mutusin amal tersebut. Contoh, saya bilang, saya selalu woro-woro. Kita lakukan saja yang paling kecil. Ibu lakukan saja sunnah. Tapi itu dilakukan seumur hidup kita sampai kita meninggal dunia. Bagaimana? Amal apa, sunnah apa yang bisa kita kerjakan? Banyak amal yang bisa kita lakukan. Contoh, tapi saya nggak punya uang. Amal nggak perlu dilakukan dengan uang. Cukup dengan lisan ibu menyampaikan salam kepada saudara ibu. Kalau itu bisa dilakukan secara istiqamah, mudah-mudahan Allah mendatangkan ridhonya kepada kita. Amin.
Luar biasa, nggak gampang. Wah, berat sekali. Makanya Rasul katakan, ahabbu a'mal. Kalau sudah berkata ahabbu a'mal, perkara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah, salah satunya adwamuha wa in qalla. Amal yang dilakukan secara terus-menerus tanpa mengharapkan. Karena kenapa? Pekerjaan yang terus-menerus itu akan mengikis daripada penyakit hati kita. Kalau kita lakukan terus-menerus tanpa ada embel-embel kepada Allah, baca Quran saja sudah kita yang penting istiqamah. Walaupun satu ayat kita lakukan setiap hari, mudah-mudahan itu yang menjadikan ridho Allah, ridho sama diri kita. Mungkin kita hanya bisa puasa hari Senin Kamis, kerjakan saja itu dengan mengharapkan apa? Cukup harapan ridhonya Allah kepada kita saja. Bukan mengharapkan kepada yang lain. Dan begitu juga perkataan yang kedua Sayyidina Umar, jangan pernah engkau meremehkan pekerjaan yang namanya dosa-dosa yang engkau lakukan. Siapa tahu di dalamnya masuk di dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perkara dosa kecil kita sepelein. Sepelein dosa kecil kita lakukan terus-menerus. Fudail bin Iyad katakan bahwasannya orang yang melakukan dosa besar lantas dia taubat kepada Allah itu jauh lebih baik dibanding orang yang melakukan dosa kecil yang ia teruskan, yang terus-menerus ia lakukan tanpa ada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa-dosa yang kecil kadang-kadang kita buat? Ya Allah, mata kadang-kadang melihat maksiat, betul ya? Tangan kadang-kadang ini kita suka yang namanya melakukan maksiat tanpa kita sadari. Mulut mungkin saja bisa menyakiti hati orang lain, ataupun bisa melebih-lebihkan cerita ketika kita bercerita kepada orang lain. Kita nggak pernah tahu. Mungkin saja Allah sisipin pada saat itu Allah tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Makanya jangan pernah kita menyepelekan dosa-dosa ataupun maksiat yang kita lakukan. Itulah yang mungkin menjadikan satu jawaban kenapa doa-doa kita itu selalu digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, Masya Allah, jangan sampai, makanya ulama bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di dalam hadisnya, setiap hari minimal kita membaca istighfar 15 kali. Saya kalau 15 kali benar apa yang seperti kita lakukan. Kalau setiap habis sholat berapa kali kita baca istighfar? Kalau sholat jamaah 3 kali. Berapa waktu sholat yang ada? Ada 5 waktu. 5 kali 3 berarti 15, sesuai dengan yang namanya hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan seseorang. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu di antara orang-orang yang diremehkan tersebut adalah salah satu orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang daripada derajat orang berdasarkan harta. Allah tidak memandang seseorang berdasarkan daripada jabatan dunianya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kepada makhluknya itu berdasarkan daripada mungkin yang ada daripada baik harta, tahta maupun rupa. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Tapi apa yang Allah lihat? Coba lihat di dalam Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang yang paling dicintai sama Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Sayangnya tanda orang bertakwa itu nggak pernah ditongolin di setiap muka orang. Kalau mungkin saja ditongoli, mungkin itu akan menjadikan kesombongan tersendiri bagi orang tersebut. Nggak pernah, oh ditunjukin sama Allah, itu orang yang bertakwa. Nggak. Oh itu orang yang baik. Nggak ditongolin muka yang namanya rupa orang-orang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa adanya adalah di dalam hati mereka masing-masing. Tidak memandang daripada hartanya,
ataupun daripada jabatan yang ia emban. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang itu daripada tingkat takwanya kepada Allah, tingkat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma hanya nitip saja. Dimanapun kalau seandainya kita kepengen hidup kita tenang, satu Bu, saya cuma kasih resep. Jangan pernah kepo terhadap hidup seseorang. Bisa atau tidak kira-kira? Bisa Bu? Gampang nggak kira-kira? Saya yakin kalau ibu nggak kepo sama orang, tahu kepo itu apa? Pengen tahu urusan orang lain. Insya Allah hidup kita akan tenang. Hidup kita ini nggak tenang, kenapa? Karena selalu pengen tahu apa yang terjadi kepada orang lain, khususnya saudara dekat kita. Kalau sudah itu terjadi, dihilangin sama di dalam hati kita, kita nggak pernah mau tahu dengan urusan orang. Artinya, yang kita tahu kalau dia susah, kita bantu. Kalau seandainya dia senang, kita ikut bahagia. Tapi nggak pernah kita harus untuk mengkorek-korek lagi urusan-urusan pribadinya seseorang. Insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat kita. Kalau sudah mulai yang namanya diri kita itu kepengen tahu urusan orang, siap-siap Bu, hidup kita itu nggak tenang. Kepengennya terus dan terus dan terus dan terus lagi yang kita pengen tahu apa yang terjadi, si A kenapa, si B kenapa. Urusannya apa? Urusannya nanti jadi riba, nanti ngerambat lagi jadi fitnah. Apakah itu akan yang namanya, bukan dengan yang nama seperti itu akan mengikis daripada setiap amal-amal soleh kita. Lantas apa yang bisa kita hadapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya pada malam hari ini, ayo kita sama-sama kumpul tiap bulan di malam Kamis, diajakin kumpul sama Ustadz Marwan, pulangnya dikasih hadiah, ibu pun hadiahkan kepada Ustadz Marwan dan teman-teman. Semuanya yang bantu daripada para donatur, doain, cukup kasih Fatihah setiap ibu habis sholat, kirimin Fatihah saja, nggak bayar Bu Fatihah. Orang kalau sudah mau ngirimin Fatihah buat saudaranya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ini di bulan Maulid. Di bulan Maulid kita sebentar lagi untuk yang namanya merayakan daripada hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal. Ini bulan yang luar biasa, bulan yang memang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan 12 Rabiul di bulan Rabiul Awal itu hanya satu kejadian besar yang terjadi, yaitu peristiwa terjadinya kelahiran Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah putus salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sudah titip-titip katakan, man asarat alaihil hajah fal yuksir salatan alayya. Kalau kalian kepengen hajat kalian dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Rasul yang katakan begitu. Man asarat alaihil hajah. Gak mungkin orang hidup itu gak ada kepengenan. Pasti punya kepengenan. Punya kepengenan kita. Apa yang Rasulullah kasih solusinya? Fal yuksir salatan alayya. Maka banyak-banyakin sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak sanggup banyak sampai ribuan, cukup sehari 100 saja kita baca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kita pegang hati kita, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semuanya.
Mudah-mudahan Allah lapangkan daripada urusan di dalam diri kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala habiskan segala penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Amin. Ini bulan yang namanya bulan Rabiul Awal, maka sudah pantas daripada umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersenang atas ataupun berbahagia atas kelahiran daripada Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin baca salawatnya, yakin coba. Benar. Saya sudah jalanin, saya sudah lakukan, saya sudah jalanin, saya sudah dawamin. Yang namanya salawat, mungkin salawat sudah banyak, tapi intinya satu. Kalau salawat di hatinya, di dalam hati kita itu belum ada timbul rasa cinta sama Rasul, susah tuh salawat keucap di mulut kita. Tapi kalau udah kita tuh senang dengan salawat, ketika dengar salawat hati kita bahagia, maka niscaya itu salawat sudah menjadi penerang di dalam hati kita. Itu pertanda bahwasannya diri kita ini kangen kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa nggak kepengen kita ketemu sama Rasul? Kepengen bu ketemu sama Rasul? Rugi kalau kita nggak ketemu sama Rasul. Masya Allah, makhluk nanti yang namanya Rasulullah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti di mahsyar beliau akan nunggu umatnya. Mana umatku, mana umatku, ditunjuk nanti satu-satu. Rasul yang berikan langsung tiket free pass kepada daripada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, umatnya pun punya tanda agar Rasulullah itu kenal sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya apa? Dengan tanda semakin banyak kita mengantarkan rasa salawat salam kita kepada Rasulullah. Di setiap sholat 5 waktu, maka kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, itu kan dalam tahiyat kita baca. Assalamu alayka, bahasanya ini adalah langsung dhamir mukhattab, langsung sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ngobrol sama siapa? Sama tembok? Enggak, kita ngobrol langsung sama Rasul. Assalamu alayka, itu berarti Allah menghadirkan rohnya Rasulullah ketika kita sholat. Allahumma salli alaihi. Karena bahasanya di situ adalah dhamirnya ka, langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Jadi Rasul, makanya di dalam hadis, kalau ketika kita mengucapkan sholawat, ketika kita mengucapkan salam, maka disitulah diizinkan rohnya Rasulullah untuk menjawab langsung daripada salawat kita, untuk menjawab daripada salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu, kalau seandainya nanti mudah-mudahan kita semua bisa merasakan untuk ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah depan makam Rasul, sampaikan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampaikan itu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya mata hati kita sudah terpenuhi dengan kemaksiatan, sehingga telinga kita tidak mendengar suara merdunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata kita tidak bisa terlihat wajah indahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Terlalu banyak yang namanya hijab-hijab kemaksiatan di mata kita. Dengan salawat mudah-mudahan Rasul mengizinkan kita, diberikan oleh Rasulullah yang namanya tiket untuk syafaat kepada umatnya. Rasul paling sayang sama kita, Rasul paling cinta sama umatnya, Rasul paling kangen sama kita semuanya. Maka sudah sepantasnya, mudah-mudahan dengan kita yang bergelimangan banyak dosa ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpulnya kita di majlis yang mulia ini mudah-mudahan dikumpulkan nanti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. La hadhihi niyyah barakatul niyyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل وأنفق ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما صلينا حاجة منا إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.